Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, halusinasi ya, sebagai penyakit itu beda dengan halu yang dikatakan di dalam perkataan sehari-hari. Kalau halu itu orang yang berangan-angan aja, ya. Halu itu berangan-angan aja. Itu halusinasi, tapi itu hanya sekedar untuk bersosialisasi lah ya, sosialisasi kayak bicara sehari-hari seperti itu, tapi bukan halusinasi yang benar. Kalau halusinasi itu ada beberapa aspek pendukung dia berhalusinasi. Nomor satu, biasanya dia tidak bisa tidur awalnya. Oh, penyebab 3 hari lah paling tidak, minimum itu udah awut-awutan nggak bisa tidur dan dia bingung. Kemudian berlanjut, nah akhirnya dia harus ke dokter. Dokter langsung paham bahwa ini depresi, ada sesuatu yang mengenai. Dokter langsung paham aja itu depresi, cuma depresinya dari mana nggak tahu. Itu harus dites, banyak tes, sehingga menjadikan capeknya yang sakit istilahnya. Nah, halusinasi itu kenapa kok bisa halusinasi? Saya kan bercerita banyak halusinasi atau sesuatu yang berbicara di sini, di kepala. Ada yang ngomong gitu Pak saya. Ada yang bicara di sini. Nah, itu kalau dokter bilang halusinasi. Kalau saya bukan, itu memang jin ngomong dia di kepala. Dia ngomong di kepala, kemudian ada yang ngomong di sini. Nah, kalau di sini belum tentu itu halusinasi, tapi bisa dikatakan halusinasi. Itu tergantung perkataan, tergantung kalimat yang keluar. Jadi harus, kalau saya ibaratnya, karena saya sering menangani yang kasus-kasus halusinasi atau nama kerennya itu kayak nama Soviet, skizofren. Oh, skizofren. Itu kan kayak nama Soviet. Erislavik. Itu anaknya Pak Ustadz. Oh iya, ya. Anak saya kan mirip-mirip gitu ya. Jadi skizofren atau halusinasi itu disebabkan ada tekanan yang menyebabkan orang itu terpuruk istilahnya. Istilahnya kalau anak kecil SD itu dibully terus. Oh, bisa kalau dibully bisa. Bisa, karena dia kan tertekan dia, umpamanya, mohon maaf nih, anaknya itu pendiam, nah, itu dibully terus. Nah, orang pendiam dibully kan ya semakin diem. Akhirnya dia nggak mau sekolah, kan gitu ya. Nggak mau sekolah. Nah, karena nggak mau sekolah, dia akhirnya juga orang tuanya juga nggak ngasih sekolah. Nah, di titik itu anaknya kan selalu ingat kalau di sekolah itu dibully. Nah, dia ingat itu banyak makhluk yang masuk ke dalam otaknya. Sehingga suatu ketika kalau memang dia pada saat dibully itu muncul perasaan takut, nah, dia nanti bisa aja ketakutan munculnya, ketakutan, cemas seperti itu. Tapi kalau pada saat dibully itu marah, insya Allah dia itu ada suaranya disuruh mukulin orang. Suruh mukulin orang, kalau ada orang dekat suruh mukul, biasanya gitu. Itu kalau dia pada saat dibully marah. Tapi kalau dia pada saat dibully itu takut, dia cemas. Seperti itu. Nah, ada juga suara yang di sini disuruh bunuh diri. Nah, kasus yang sering saya tangani, kasus bunuh diri memang sangat sering. Bunuh diri ini macam-macam. Ada yang dicerai sama suaminya nggak ikhlas, dia stres sehingga tekanan, istilahnya mikir akhirnya, wah aku jadi wanita nggak ada manfaatnya, nggak ada guna aku hidup. Nah, karena sudah nikah ini nggak ada angin, nggak ada ini, tiba-tiba dia dicerai, kan bingung ya wanita ya. Kecuali kalau memang istrinya itu malas, nyuruh-nyuruh aja, udah bertahun-tahun, nah itu silahkan aja deh mau diapain ya. Tapi ini enggak, ini bisa. Kemudian ada namanya yang kasus yang sering saya tangani itu yang bunuh diri, ada, yaitu dia seorang muslimah, dia kerja di luar negeri, disuruh nyopot jilbabnya. Kemudian tidak boleh pakai HP, kemudian tidak boleh sholat. Nah, ini stres, tertekan dia. Gitu. Secara psikologis. Nah, itu psikologis tertekan. Nah, itu yang saya tangani, salah satunya seperti itu. Kemudian kalau enggak, umpamanya
tertekan, dia suruh bunuh diri karena apa? Ya rata-rata biasanya perceraian. Kalau momennya ketakutan, ada dari di sini itu mati kamu gitu. Itu ada biasanya orang itu ada kasus yang menekan pikiran dia itu dengan temen akrab yang dekat sama dia meninggal mendadak. Nah, itu sedih, kayak gitu, sedih. Nah, itu kesedihan yang berlarut-larut itu lebih beberapa hari terus mikirin, akhirnya sedih itu masuklah jin itu ke otaknya dia. Kemudian selain jin ya ada ifrit, ada dajjal masuk. Nah, yang bikin bunyi-bunyi itu dajjalnya. Mati kamu gitu, ketakutan, mati kamu, dan itu alhamdulillah banyak sekali yang saya tangani. Kemudian suruh tabrakan kendaraan, suruh jebur jurang, suruh lompat dari gedung, macam-macam yang sering saya tangani. Jadi suruh ini apa namanya? Motong nadi seperti itu ya, nadi apa vena saya nggak tahu deh. Nah, seperti itu banyak. Kemudian suruh bunuh anak bayi, suruh bakar rumah, disuruh macam-macam, suruh mukulin ibunya ada dan sebagainya. Nah, di situ ada tekanan, ada pressure sebenarnya dari orang yang omongan di sini itu sebenarnya berhubungan dengan apa yang dia rasakan waktu itu. Jadi kalau mamanya seorang ibu disuruh bunuh anak di sini. Nah, ini kasus karena di Indonesia itu skizofrenia itu tidak menjadi kategori sakit jiwa. Sehingga kalau ada ibu dia membunuh anaknya, ditanyain kenapa anakmu kamu bunuh, dia bilang ini anak iblis harus dibunuh. Sebenarnya itu skizofrenia. Oh gitu ya. Dia harus diberi kesembuhan, tapi karena yang di Indonesia itu yang penting membunuh ditahan ya begitu. Ya alhamdulillah lah ditahan walaupun membunuh 1,5 tahun ya alhamdulillah kan gitu ya. Tapi ya ini kan penyakit, kalau yang ini penyakit bukan dengan kesadaran ceritanya. Jadi ini harus diobati. Ini skizofrenia yang ibu. Nah, kenapa dia kok ada suara disuruh bunuh anaknya? Itu anak iblis, anak dajjal, bunuh namanya. Insya Allah sih gara-garanya tanya ibu yang disuruh bunuh anaknya. Tanya ya, boleh ya? Boleh, nanti netizen bertanya. Kenapa kamu bunuh anak? Itu sebabnya insya Allah si ibu itu benci sama suaminya. Rata-rata insya Allah seperti itu. Karena suaminya arogan, suaminya emosional, seperti ini, rata-rata dia benci sama suaminya, tapi nggak berani. Akhirnya dia mikir terus, masuklah jin, ifrit, dan dajjal. Nah, dajjal itulah yang ngomong. Anakmu anak dajjal, padahal yang ngomong juga dajjal. Ya begitulah ya. Kalau ada kasus seorang anak kecil nih Pak Ustadz, dia takut sekali sekolah, ini masih SD, katanya gurunya galak, sering marahin dia. Apa itu termasuk skizo Pak Ustadz? Di skizo nggak seperti itu laporan aja masih. Jadi itu belum skizo, itu laporan bahwa gurunya galak, sering marahi. Kalau skizo itu ketakutannya itu jelas, nggak mau sekolahnya jelas. Gitu. Nanti kalau kenapa nggak mau sekolah, dia diem, ketakutan. Semakin dibawa ke kelas itu semakin dia nggak kuat gitu. Udah nggak kuat, jadi kayak mau teriak, mau apa, nangis dan sebagainya. Nah, ini gejala skizo seperti itu. Bukan itu nggak bisa ditahan kalau seperti itu. Kalau dia nggak mau karena gurunya galak, itu kan dilihat mukanya kelihatan ini masih biasa aja, tapi nggak nyaman aja mukanya gitu. Iya benar-benar. Akhirnya sampai dipindahin sekolahnya tuh sama orang tuanya tuh Pak. Nah, dipindahin sekolahnya dia masih jengkel sama gurunya apa enggak? Oh iya. Kalau dipindah sekolahnya dia itu tetap happy. Kalau happy, makanya itu bukan skizo. Iya. Itu namanya pelaporan dia dimarah sama guru. Dan dia jengkel tapi nggak bisa apa-apa. Nah, itu pelaporan. Orang tuanya mindah, nggak apa-apa, itu salah satu jalan keluar. Tapi kalau skizo nggak bisa. Sekali dia bunyi di sini, dia dipindah ke sekolah manapun, nggak mau dia tetap. Karena ada yang ngomong, ada menjadikan dia itu ketakutan seperti itu. Nah, salah seperti itu. Kalau skizo dengan ODGJ itu perbedaannya apa Ustaz ya?
Perbedaannya kalau skizo itu ada yang ngomong di sini, kalau ODGJ itu biasanya nggak ada yang ngomong, tetapi ODGJ itu biasanya ada tambahan. Dia biasanya, maaf ya, biasanya orangnya itu malas, tapi keinginannya besar. Tapi orangnya malas. Keinginan mau jadi kontraktor tapi nggak mau gerak, ya seperti itu. Jadi ngalamun aja. Gejala itu, dia pasti begitu. Rata-rata ODGJ seperti itu. Sebab di Rata-rata seperti itu. Di lingkungan rumah saya tadinya ada 1, sekarang ada 2, Ustaz. Di rumahnya Haji J maksudnya? Lingkungan. Oh, lingkungan. Lingkungan rumah apa tetangga maksudnya? Tetangga. Lingkungan rumah itu ya di rumah Cuma itu. 2 orang di situ. Ada sekitar umur 40 tahunan laki-laki itu kelakuannya jalan aja muterin lingkungan tuh. Sekitar ya radiusnya itu muternya itu sekitar 1 kiloan lah udah muter itu. Jalan aja terus sambil mulutnya komat kami kayak berbicara gitu. Kemudian ada lagi pas di jalan masuk gang rumah saya itu ada laki-laki juga umur 20-an duduk, bukan duduk, nongkrong di pinggir jalan, pandangan matanya ke satu arah aja, tapi pandangannya kosong gitu. Nah itu 2 orang itu ODGJ atau skizo tuh, Ustaz? Yang jelas kalau ODGJ itu nggak sinkron kalau diajak ngomong. Kalau skizo itu masih bisa sinkron. Walaupun kadang dia diem tapi mata masih fokus dia. Seperti itu. Cuma dia menyimpan. Cuma memang itu tipis ya antara skizo sama ODGJ. Karena sama-sama ada pressure, ada tekanan sebenarnya. Cuma ada tekanan lah. Penyebab kan bisa masing-masing ya. Cuma kalau ODGJ itu diawali biasanya dia tidak respon sama orang lain. Iya, dia tidak respon dengan orang lain, dia tidak respon dengan dirinya sendiri. Sejak awal itu mamanya malas mandi, malas bebersih, itu awal itu. Kemudian dia suka ngalamun, itu nanti tanda-tanda ke arah sana. Dan juga kalau ODGJ juga macam-macam, umpamanya dia tertekan karena sesuatu hal seperti tadi. Tapi ada juga ODGJ yang disebabkan karena perilaku dia sendiri dulunya kepada orang tuanya. Itu perilaku apa sampai berat begitu, Ustaz? Yang saya amati nih, kalau orang itu dia sama orang tuanya itu emosional, marah terus, berani sama orang tuanya gitu, sampai ngomong yang nggak karu-karuan lah. Tapi kemudian dia sebenarnya orangnya ya itu, ada malas, ada ini, dia besok bisa kena seperti itu. Dia ODGJ karena apa? Sudah memaki-maki orang tuanya, menurut dia itu orang tuanya salah aja. Ini bisa menjadi ODGJ. Jadi itu yang dia bentuk sendiri. Ya, itu yang marah, dia bentuk. Nanti munculnya kalau dia sudah jadi ODGJ, ya marah aja dia munculnya. Marah sama siapapun. Marah aja sama siapapun. Ambil batu, lempar aja ke motor seperti itu. Nah, ini diawali dari itu. Nah, kalau ODGJ yang ngalamun begitu, ya itu sejak awal memang dia sering ngalamun. Saya pernah nangani seorang anak kecil kelas 3 SD itu ODGJ sampai kelas umur 26 tahun. Jadi, nah, itu gara-garanya itu lucu loh sebenarnya. Gara-garanya menurut saya lucu. Jadi ibunya saya tanyain, ini kayaknya kan anak kecil kan nggak punya dosa. Kayaknya ibu ini atau bapak, karena orang tuanya waktu itu. Saya tanya ibu atau bapak, siapa di antara ibu dan bapak ini yang marah dengan orang tuanya, kemudian tidak mau bersilaturahmi dengan orang tuanya, dan benci dan dendam dengan orang tuanya? Siapa? Ibunya ngomong, kayaknya saya, Ustaz. Kenapa, Bu? Nah, baru dia cerita, memang saya itu kan yang biayai orang tua saya, ngasih uang, tapi oleh orang tua saya itu yang dibangga-banggain itu anak lain, saudara saya yang lain, kakak saya tahu. Kemudian sering yang seperti itu. Nah, suatu ketika saya itu minta tolong
apa ya, saya lupa. Dia minta tolong apa dengan orang tuanya, nggak dikasih. Pada waktu itu nggak dikasih. Dia minta tolong apa, nggak dikasih. Tapi pada saat dia nggak dikasih itu, beberapa hari kemudian saudaranya si itu yang sering dibanggain minta tolong sama ibunya, dikasih. Marahlah dia. Saya tanya, ibu sempet, saya nggak tahu ngomong atau dalam hati bicara, aku tidak mau ketemu sama orang tuaku lagi, satu. Yang kedua, aku tidak mau bicara dengan orang tuaku lagi, karena aku marah dengan orang tua. Aku yang biayai, malah aku yang digini. Seperti itu kurang lebih, Bu. Iya Ustadz, saya begitu. Nah, ingat ya? Ingat Ustadz. Nah, terus adik ini gimana dari itu? Betul Ustadz, setelah seminggu saya itu begitu dengan orang tua saya, masuk ke minggu kedua, anak saya langsung diem, nggak bisa apa-apa, diajak ngomong, maunya ngamuk. Maunya ngamuk. Jadi anaknya itu sejak itu, dia hanya diem, kalau ngomong ngamuk dan ngomongnya nggak karu-karuan. Habis ngamuk dia diem lagi gitu. Nah, ini analisa saya dari itu. Memang insya Allah si ibu, pada waktu itu saya tanyain ibu sama bapaknya, si ibu yang marah memutuskan tali silaturahim dengan orang tuanya. Nah, itulah sama, si anaknya diputuskan tali kehidupannya oleh Allah Ta'ala, sehingga dia harus ngerawat. Jadi dari mulai kelas 3 SD sampai umur 28 atau enggak 26 tahun itu dia ngerawat terus, ya adanya mau ngamuk begitu. Saya kasih tahu, alhamdulillah beliau paham, saya suruh untuk mohon ampun kepada Allah, minta maaf sama ibunya, belajar untuk diperbaiki. Ya alhamdulillah ada perkembangan baik. Seperti itu. Makanya di sini kita hati-hati. Skizofrenia ODGJ itu biasanya ya orang itu sendiri yang menyebabkan. Makanya kalau saya insya Allah yakin bahwa Al-Quran itu memang benar adanya, yaitu salah satunya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi enggak akan bukan bahwa itu betul-betul harus kita yakini bahwa itu dari Allah Ta'ala. Tinggal kita berubah serius. Karena apa yang saya tangani tentang skizofrenia, alhamdulillah, yang mamanya disuruh bunuh anaknya, saya bilang, Mbak, Bu, mulai hari ini maafkan suami, mau. Saya tanyain bener, kenapa ibu ada ya suruh bunuh anak? Jadi kalau dia itu siang masak air gitu ya, nanti ngomong, anakmu tidur tuh air tuh bawa ke kamar guyurin, padahal air panas. Nah, dia udah untungnya nggak terlalu kuat dia, jadi dia masih bisa menahan. Kalau dia malam itu mau ambil air putih atau ke belakang, dia itu selalu mata itu menuju ke arah pisau. Nanti kalau udah lihat pisau, langsung ambil pisau, anakmu tidur, goro aja, dia nanti matinya seneng kok, gitu. Dan itu benar suara itu. Nah, setelah saya kasih tahu, jangan menyimpan marah dengan suami, mau. Yang bunuh diri sama, kalau ibu dicerai itu jangan marah pada suami, jangan merasa hidupnya tidak manfaat. Kita diberi hidup oleh Allah Ta'ala, itu karunia. Mau, selama beliau itu mau, alhamdulillah yang terakhir ini malah ada. Ada ibu-ibu dari Arab. Arab. Insya Allah di Jeddah, itu di sini ngomongnya apa coba? Aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku mau nikahin kamu. Dia nggak bisa tidur dan kepalanya sakit selama 11 tahun. Alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Temu sekali, alhamdulillah diberi kesembuhan. Malah saya diminta untuk kalau bisa nanti kalau main ke Jeddah, hampir ya gitu. Itu kenapa Pak Ustadz yang nikahin? Yang mana? Yang ngomong itu kamu tak nikahin. Ya, ngomongnya gitu. Ya itu macam-macam sebenarnya. Jadi kalau yang kamu tak nikahin, aku cinta kamu, aku sayang kamu, itu bukan skizo. Oh, bukan skizo. Itu ada sihir. Nah, yang itu muncul, ya, yang muncul itu adalah
sakitnya dia di sini yang menjadikan kepalanya pecah istilahnya. Apa itu? Salah satunya adalah dia mikir tentang kematian ayah ibunya dulu. Nah, malah gitu. jadi saking sedihnya, ya itu tadi suara-suara itu muncul. Kemudian dia mikir rumah tangganya, suaminya, ya, begitulah ya. Walaupun dia orang Arab ya, ya begitulah, saya nggak bisa cerita. Sehingga dia mencemar. Alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, dan hampir semua skizofrenia atas izin Allah diberi kesembuhan. Makanya ayo kita kembali. Jadi kalau skizo, kembali pada titiknya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa khawatir, jangan merasa takut. Tapi jangan merasa khawatir, takut itu jangan terus saya nggak takut. Bukan begitu, itu malah disukai Dajjal. Tapi doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah kuatkan agar saya tidak takut. Nah itu kan benar itu. Islam sebenarnya seperti itu. Itu sama seperti balik hati istilahnya. Ya, jadi istilahnya doalah kepada Allah Ta'ala agar tidak takut. Doalah kepada Allah Ta'ala agar tidak benci dengan suami. Aku mohon padamu ya Allah, jadikan hatiku tidak benci pada suamiku. Aku mohon padamu ya Allah agar engkau menjadikan hatiku tenang. Aku dicerai sama suamiku, aku belajar untuk ikhlas lillahi ta'ala. Nah dari situ suara itu hilang. Hilang cepat sekali. Alhamdulillah. Ada juga adik-adik yang di sininya bilang najis itu ya ada. Itu skizo juga Pak? Skizo, jelas itu skizo. Alhamdulillah nggak bisa ngomong. Tapi setelah saya kasih tahu, beliau matanya masih fokus tapi nggak bisa ngomong. Saya kasih tahu, ngerti. Presurnya dari mana, paham. Akhirnya dia, alhamdulillah ada ibunya, langsung bisa ngomong. Kenapa itu Pak Ustadz? Najis itu Pak Ustadz? Ya karena si adik itu sebenarnya pingin jadi anak yang solehah karena cewek. Kemudian dia mencoba menjaga wudhu. Kemudian tapi nggak taunya dia ada tekanan sama neneknya, ditekan, dimarah terus. Jadinya bimbang akhirnya dia. Nah disitulah mulai nggak seimbang kalau dia itu ingin bersih, ingin selalu terjaga wudhunya. Nah di titik itu sebenarnya kan baik sebenarnya. Ya. Tapi karena dia ada pressure dari keluarganya, nggak stabil, akhirnya masuklah jin, ifrit dan dajjal. Padahal sudah dibaca-bacain seperti saudara-saudara kita yang lain yang hobinya ngecek saya itu. Sudah dibaca-bacain. Ya seperti itu. Nah dibaca-bacain udah nggak bisa. Akhirnya kesini hanya cuma nggak bisa digitu, dibaca-bacain nggak bisa. Ini urusannya itu dengan anak buah Dajjal yang menyuarakan najis-najis. Saya bantu insya Allah, mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan hari ini bisa kelar ya insya Allah. Selesai saya kasih tahu ini adiknya langsung bisa ngomong, seneng. Yang dulunya tangannya gini turun, kemudian happy, mulai seperti itu. Kepalanya berat nggak deh? Udah enggak Ustadz. Ya. Tadi atau berbulan-bulan berat, sakit sekali kepala saya, nggak bisa mikir. Sekarang alhamdulillah bisa mikir. Seperti itu. Itu atas izin Allah semuanya. Ya, saya hanya memberikan jalan. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi saudara-saudara kita yang terkena skizo, yang juga saudara kita yang saat ini yang sedang terkena ODGJ melihat YouTube kita, mudah-mudahan paham lah ya. Sedikit ini maksud lagi. Saya itu kan ya nggak bisa. Ada saudara kita yang ODGJ kok nonton YouTube kita, itu kan nggak bisa. Artinya keluarganya yang kebetulan nonton. Tapi sebenarnya bukan berarti saya menyembuhkan ya ini ya, karena tergantung kasusnya. Jalan aja. Iya, saya hanya memberikan jalannya. Kesembuhan adalah milik Allah. Saya hanya memberikan. Dan rata-rata alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Bang J. Terima kasih ya. Wah, manfaat banget nih. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa kita pahami dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan tentunya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.